Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Puji syukur atas kehadiran Allah Subhanahu wa Ta'ala, atas segala rahmat dan kesehatan serta hidayahnya sehingga kita dapat hadir pada seminar usul penelitian hari ini. Salawat serta salam kita hadiahkan kepada junjungan Nabi kita Muhammad SAW dengan melafazkan Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Yang terhormat dosen pembimbing satu yaitu Dr. Santi Fitriani SPMSC dan dosen pembimbing 2 yang terhormat dosen pembahas 1 dan dosen pembahas 2, serta teman-teman yang datang pada hari ini. Selamat datang di seminar usul penelitian jurusan Teknologi Pertanian, Fakultas Pertanian, Universitas Riau, Pekanbaru, tahun 2025, yang berjudul Karakteristik Sifat Fisiko-Kimia Mie Instan dari Pati Sagu dan Tepung Ampas Kelapa oleh saya sendiri yaitu Muhammad Faisal Desiwa dengan NIM 2306112997. Adapun latar belakang penelitian itu yakni mie instan merupakan mie yang banyak dikonsumsi yang terbuat dari bahan baku utama dari tepung terigu dan dengan atau tanpa penambahan tambahan lain dengan cara direbus, dikeringkan, dan penggorengan. Dilengkapi dengan bumbu dan siap dikonsumsi setelah masak atau diseduh menggunakan air mendidih atau air panas dalam waktu singkat. Namun tepung terigu dalam produksi impor di Indonesia sangat tinggi sehingga diperlukan diversifikasi tepung terigu tersebut dengan sifat yang sama yaitu sagu. Menurut BPS tahun 2023, luas areal sagu di Provinsi Riau mencapai 65.655 hektar dan produksi sagu sebanyak 293.916 ton. Pati sagu mengandung 27% kadar amilosa dan 73% kadar amilopektin. Dengan ini dapat menjadi substitusi dalam tepung terigu dengan amilosa 23% dan kadar amilopektin 77% pada tepung terigu. Namun pada pembuatan mie instan dari mutu tersebut, mutu mie instan memerlukan kadar protein untuk memenuhi standar mutu. Salah satu untuk memenuhi standar mutu protein dalam mutu mie instan yaitu ampas kelapa. Ampas kelapa ini dapat dimanfaatkan sebagai substitusi sumber protein dalam memenuhi mutu mie instan sagu. Berdasarkan latar belakang, maka dilakukan penelitian karakteristik sifat fisikokimia dan organoleptik mie instan dari pati sagu dan tepung ampas kelapa. Adapun tujuan penelitian yaitu tujuan dari penelitian ini untuk mengetahui pengaruh rasio pati sagu dan tepung ampas kelapa terhadap sifat fisikokimia dan sensori mie instan serta mendapatkan rasio terbaik. Adapun hipotesis penelitian yaitu rasio pati sagu dan tepung ampas kelapa berpengaruh terhadap sifat fisikokimia dan sensori mie instan. Adapun metodologi tempat penelitian yang akan dilaksanakan yaitu Laboratorium Pengolahan Hasil Pertanian dan Laboratorium Analisis Hasil Pertanian Fakultas Pertanian Universitas Riau. Waktu penelitian akan dilakukan selama 6 bulan yaitu pada bulan Juni hingga November 2025. Adapun bahan yang akan digunakan dalam penelitian ini yaitu pati sagu alami yang diperoleh dari PT Martabat Satu Desa Maini Darul Aman Kabupaten Kepulauan Meranti, ampas kelapa yang dibeli dari Pasar Simpang Baru Panam, telur, air, karboksi metaselulose, garam dapur, H2SO4 pekat, selenium reagen, HGO, H2BO3, NaOH, indikator penophthalate, dan indikator metil merah dan biru. Adapun alat yang digunakan dalam penelitian ini adalah baskom, saringan, loyang, mesin penepung, gilingan mie, ayakan 60 mes, sendok, oven, panci, kompor, timbangan digital, oven, labuk jedal, tanur, cawan porselen, desikator, penjepit, gelas ukur, Erlenmeyer, corong, pipet spatula, sarung tangan, dan kertas label. Metode penelitian akan dilakukan secara eksperimental dengan rancangan acak lengkap dengan perlakuan dan 4 kali ulangan. Pelakuan dalam penelitian ini mengacu pada Fikri 2023 dengan rasio pati sagu dan tepung ampas kelapa yang berbeda sebagai berikut. Pelaksanaan penelitian. Pembuatan tepung ampas kelapa mengacu pada penelitian Sabila dan Murtini. Yaitu ampas kelapa di pengering kabinet pada suhu 60 derajat selama 5 jam. Dihaluskan ampas kelapa menggunakan blender, diayak ampas kelapa menggunakan ayam 60 mes, dan didapatkan tepung ampas kelapa. Pembuatan mie instan mengacu pada penelitian Arifin et al. 2017. Pengamatan akan dilakukan pada kadar air dengan OAC 2005, kadar abu, kadar protein,
mengacu pada Sudarmaji et al. 1997, daya serap air Sari dan Sydney 2022, elongisitas Wijaya tahun 2010, dan penilaian sensori mengacu pada Setyaningsih et al. 2010. Analisis data yang akan dilakukan, data yang diperoleh dari hasil pengamatan dianalisis secara statistik menggunakan software IBM SPSS Statistik versi 23 dengan uji analisis of variance. Jika F itu lebih besar dari F tabel, maka dilakukan uji lanjut dengan uji Duncan multiple range test pada taraf 5% untuk mengetahui perbedaan pada setiap perlakuan. Sekian dari saya, mohon maaf jika ada salah kata. Saya kembalikan kepada dosen pembimbing satu.